Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada pihak pimpinan World Partners, Bapak Pendeta Dr. Pamuji, dan tim yang memberikan kepada saya kesempatan untuk mengambil bagian dalam pelayanan malam hari ini, khususnya dalam persekutuan para fasilitator Kairos, Jumat tanggal 28 April 2023. Kita membahas satu topik, Keep the Vision, menjaga visi atau mempertahankan visi, hidup berdasarkan visi, bekerja berdasarkan visi. Nah, untuk mengerti tema ini, topik ini, kita perlu melihat dalam satu bingkai dalam upaya menjawab satu pertanyaan, yaitu what is Jesus' vision? Kenapa? Karena sebenarnya gereja, semua orang percaya, termasuk para misionaris saudara saya, kita semestinya tidak boleh memiliki visi pribadi kecuali kita meneruskan visi Tuhan Yesus. Karena itu kita harus menjawab terlebih dahulu, apakah visi Tuhan Yesus itu? Apa visi Tuhan Yesus? Karena jangan sampai kita menjaga visi saya yang bukan visi Tuhan Yesus. Bagaimanapun gereja di segala abad, di segala tempat, tidak boleh punya visi, tidak boleh memiliki visi gereja terlepas dari visi Tuhan Yesus. Visi Tuhan Yesus harus diterjemahkan, harus diteruskan menjadi visi gereja. Kristus kepala gereja, dia memiliki visi, dan tubuh Kristus mestinya juga memiliki visi dari kepala gereja. Tidak mungkin kepala gereja, tubuh Kristus, gereja memiliki visi yang berbeda, apalagi bertentangan dengan visi kepala gereja. So that's why, untuk membahas mengenai tema utama Keep the Vision, bagaimana menjaga visi, bagaimana mempertahankan visi, hidup, bekerja, melayani sesuai visi, kita harus menjawab pertanyaan, what is Jesus' vision? Baik, mengawali presentasi saya ini, saya mengajak kita membahas pertanyaan, apakah visi itu? Ya, semua kita pada umumnya bukan lagi asing dengan arti visi. Dan saya mengartikan tanpa dictionary, saya mengartikan visi itu yaitu melihat suatu keadaan yang diharapkan pada masa akan datang dan hal itu terjadi melalui misi. Tidak mungkin visi tanpa diikuti dengan misi. Visi tentunya diikuti dengan misi. Dan sekali lagi, visi itu melihat sesuatu keadaan pada masa akan datang yang kita harapkan, yang akan terjadi, akan terwujud, tentu melalui aksi misi kita. Nah, kita melihat itu bukan melihat dengan mata, melainkan dengan melihat melampaui pandangan mata kita. Orang percaya melihat dengan iman jauh ke depan. Visi itu tidak terpisah dengan iman. Kalau visi lembaga-lembaga non-gerejawi, ya tentu mereka mampu melihat jauh ke depan dengan pertimbangan-pertimbangan atau perhitungan-perhitungan ekonomis, perhitungan sosial, perhitungan banyak faktor yang membuat mereka menetapkan visi. But kita, orang percaya, hamba Tuhan, misionaris, melihat visi ke depan itu by our faith, dengan iman kita. Iman kitalah yang oleh firman. Jadi visi itu pasti berurusan dengan firman. Tidak mungkin visi Kristen itu, visi gereja, tanpa based on firman. Firman dan iman. Kita melihat visi ke depan. Bukan dengan melihat secara mata jasmani, tapi melihat dengan mata iman dan mata firman. Nah, visi itu penting sekali. Visi itu dari definisi singkat saya ini, maka visi itu mendorong hamba Tuhan, gereja untuk mencapai sesuatu yang diharapkan. Ya, yang diharapkan oleh siapa? Oleh Tuhan. Dan oleh kita yang mengakui apa yang diharapkan Tuhan. Mendorong. Visi itu memberikan dorongan, memberi motivasi, mendorong kita untuk melihat ke depan, mendorong kita untuk bergerak, mendorong, menggerakkan,
dan mengarahkan. Visi itu setidaknya mempunyai 3 fungsi. 1, mendorong. 2, menggerakkan, ya dinamis, menggerakkan terus. Bahkan gerakan ini semakin dipercepat, semakin cepat, dan mengarahkan. Sehingga usaha kita, dorongan kita, gerakan kita memiliki sasaran atau mencapai sasaran karena terarah. Bukan sekedar bergerak, bukan sekedar program, bukan sekedar kegiatan tanpa arah, melainkan berdasarkan arah sesuai dengan arah yang ada. Itulah pengertian singkat mengenai visi dan kegunaan visi atau manfaat visi untuk kita hamba-hamba Tuhan dan untuk gereja pada umumnya. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan kedua, apa visi lembaga gereja, lembaga gerejawi, atau lembaga misi pada masa kini? Menurut pantauan kita, menurut pencermatan kita, menurut analis kita pada secara umum. Seperti apa? Dan saya coba mendata bahwa gereja-gereja di dunia ini dan bahkan lembaga-lembaga gerejawi, yaitu diantaranya lembaga pendidikan, lembaga misi, lembaga konseling, lembaga pastoral dan sebagainya, menjadi gereja yang menginjili. Itu satu visi. Ada gereja yang berpendapat memiliki visi menjadi gereja yang menginjili. Oke. Yang kedua, menjadi gereja yang bertumbuh, church growth, menjadi gereja yang bertumbuh. Ya, entah bertumbuh dalam hal jumlah, bertumbuh dalam hal pengetahuan, pelayanan, bertumbuh dalam segala aspek fungsi gereja. Atau juga yang ketiga, menjadi gereja dewasa, mature church. Ini semua yang saya kumpulkan dari sejumlah informasi yang saya peroleh atau buku-buku, biasanya bukan sejarah gereja, identitas gereja, sejumlah gereja, saya membaca ada visi misinya. Sinode gereja A, B, C, D, saya membaca ada visinya. Dan setidaknya ada visi gereja menjadi gereja dewasa, ada juga menjadi gereja besar, mega church. Mega church besar dalam arti ruangan, besar dalam arti impact, besar dalam arti kegiatan. Ini semua visi gereja pada umumnya sekarang ini. Lalu ada juga visi gereja mengatakan gereja yang menjadi bersatu, unity, ya, gereja yang bersatu. Visi kami menjadi gereja yang bersatu. Ya, di antaranya juga dengan WCC atau PG Indonesia memiliki visi menjadi gereja yang bersatu. Dan juga ada gereja yang menetapkan visinya menjadi gereja profesional dalam penanganan manajemen gereja, pengaturan ibadah profesional, pengaturan semua program gereja sangat profesional, sangat rapi, ketat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikianlah menjadi gereja profesional atau menjadi gereja yang kuat. Dari sejumlah, katakanlah dari tujuh visi gereja pada umumnya yang didata ini, maka saya mengatakan ini bukan visi yang keliru, tetapi ada pertanyaan yang kita perlu jawab di sini. Apakah semua visi di atas ini sama atau sesuai dengan visi Tuhan Yesus? Ini pertanyaan evaluatif. Ya, apakah Tuhan Yesus mengharapkan gerejanya memiliki visi gereja yang menginjili, gereja yang bertumbuh, gereja yang dewasa, gereja yang besar, gereja yang bersatu, gereja yang profesional, gereja yang kuat? Apakah Tuhan Yesus memiliki visi seperti visi gereja-gereja pada masa kini? Bahkan mungkin sejak pada abad-abad silam sampai sekarang, kebanyakan gereja-gereja denominasional atau gereja lokal memformulasi visi. Setidaknya dia termaksud dalam salah satu dari 7 visi yang pada umumnya kita ketahui, kita jumpai. Nah, pertanyaan sekali lagi, apakah ke-7 visi ini yang ada pada banyak gereja masa kini, itukah visi Tuhan Yesus?
Apakah visi ini sesuai dengan visi Tuhan Yesus? Mari kita perhatikan jawabannya. Apa visi Tuhan Yesus? Berdasarkan Alkitab. Visi Tuhan Yesus tertulis dalam Matius pasal 6 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Ini tercantum dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu. Visi Tuhan Yesus yaitu menghadirkan kerajaan Allah melalui pribadinya, melalui karyanya, melalui pengajarannya. Your kingdom come and your will be done. Kerajaanmu datanglah, jala kehendakmu di bumi seperti di surga. Inilah visi Tuhan Yesus. Visi utama Tuhan Yesus yaitu tertulis dalam Matius 6 ayat 10. Your kingdom come, your will be done. Kerajaanmu datanglah dan kehendakmu terwujud di bumi. Kehendakmu yang di sorga, kehendak Bapa di sorga, termanifestasi, terrealisasi, terlaksana di bumi seperti di sorga. Itulah visi utama Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu sekalian, mewujudkan kerajaan Allah, kerajaanmu datanglah, itu mewujudkan pemerintahan Allah dalam dunia. Dan Bapak Ibu, pemerintahan Allah dalam dunia yang paling utama adalah melalui pemberitaan firman Allah. Pemerintahan yang Allah yang paling utama di dunia ini, di mana ada pemberitaan firman Allah secara murni sesuai dengan Alkitab, maka di sanalah ada berlaku pemerintahan Allah secara efektif. Karena itu efektivitas pemerintahan Allah terkait dengan pemberitaan gereja, pemberitaan Injil. Itulah cara mewujudkan God's kingdom melalui perannya dalam dunia. Yang kedua, mewujudkan kehendaknya. Ini semua paralel. Mewujudkan kerajaan Allah dalam dunia ini paralel dengan istilah mewujudkan kehendaknya di bumi. Seperti di surga. Saya menggunakan istilah menyorgakan bumi. Bagaimana prinsip-prinsip kerajaan surga itu diterapkan di dalam bumi melalui pemberitaan Injil kerajaan Allah. Itulah visi Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, banyak visi gereja masa kini berdasarkan apa yang saya utarakan sebelumnya, maka tidak sama dengan visi Tuhan Yesus. Coba visi gereja masa kini menjadi gereja menginjili. Apakah hanya itu? Menjadi gereja yang bertumbuh. Apakah hanya itu? Menjadi gereja yang kuat. Apakah itu? Menjadi gereja yang besar. Mega church. Apakah itu visi Tuhan Yesus? Nampaknya visi-visi gereja pada masa kini agak melenceng atau tidak lengkap seperti yang diungkapkan dalam Matius 6 ayat 10. Your kingdom come, your will be done. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita perhatikan. Apa misi berkenaan dengan visi Tuhan Yesus pasti terjabar pada misi Tuhan Yesus. Apa misi Tuhan Yesus? Satu, dalam kaitannya dengan apa yang saya kemukakan tadi, mewujudkan visi Tuhan Yesus di atas, yaitu your kingdom come and your will be done, maka ada action, misi. Yang pertama berdasarkan Matius pasal 4 ayat 23 dan Matius pasal 9 ayat 35, maka sesungguhnya kita menemukan ini sudah bukan hal yang asing, sudah biasa kita bacakan. Yesus mengajarkan dan memberitakan kerajaan Injil kerajaan Allah. Kemudian melenyapkan segala penyakit dan kelemahan, mengusir roh-roh jahat dan memberi makan. Setidaknya Matius mendata secara garis besar misi Tuhan Yesus itu pada 4 garis besar ini. Mengajarkan, memberitakan Injil kerajaan Allah, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan, mengusir roh-roh setan, dan memberi makan ribuan orang, 5.000 orang, memberi makan orang. Memberi makan kepada orang-orang. Nah, dari teks ini kita memperhatikan apa sesungguhnya misi Tuhan Yesus. Dari teks yang kita baca, sebenarnya
Inti daripada misi Tuhan Yesus yaitu mengajarkan dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Itulah prioritas. Prioritas utama hamba Tuhan pun, gereja pun, hendaknya mengikuti prioritas Tuhan Yesus. Ya, sedangkan melenyapkan segala penyakit, mengusir roh-roh setan, memberi makan, itu semua dilihat dalam setting memberitakan Injil. Tidak pernah ada teks Alkitab yang berbicara mengenai melenyapkan segala penyakit, tetapi tidak dalam kaitannya dengan memberitakan Injil. Tidak. Memberi makan 5.000 orang, itu terkait dengan memberitakan Injil. Mengusir roh-roh setan, itu terkait dengan memberitakan Injil. Melenyapkan segala penyakit terkait dengan memberitakan Injil. Sayangnya, banyak praktek gereja tidak lagi pada memberitakan Injil, hanya memberi makan, pelayanan diakonia tanpa Injil, mengusir setan, tidak dalam setting pemberitaan Injil, melenyapkan segala penyakit, pelayanan kesehatan, mengusir roh jahat, tidak dalam setting pemberitaan Injil. Inilah penyimpangan gereja pada masa kini. Semua pelayanan memberi makan atau diakonia, mengusir roh-roh jahat, melenyapkan segala penyakit, semuanya itu dalam satu bingkai utama. Prioritas gereja, prioritas misionaris, prioritas hamba Tuhan, yaitu proclaiming the gospel, teaching the gospel, God's kingdom. Itulah yang menjadi misi Tuhan Yesus, yang semestinya juga menjadi misi gereja, misi saudara dan saya. Lanjut. Ada pertanyaan. Apa tujuan dan sasaran Tuhan Yesus? Ya, apa tujuan dan sasaran Tuhan Yesus? Karena kalau ada visi yang dijabarkan dalam misi dan fokus untuk misi ini, Tuhan Yesus memiliki sasaran, tujuan dan sasaran. Yang saya kemukakan dari Lukas pasal 19 ayat 10. Pada waktu Tuhan Yesus Kristus masuk ke kota Yeriko dan dia menjumpai Zacchaeus, kemudian ada kritik terhadap Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan berkata, Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi inilah yang menjadi core bisnis. Ini yang menjadi pusat perhatian dari Tuhan Yesus Kristus. Tujuannya yaitu untuk mencari dan menyelamatkan. Sasarannya yang hilang. Sasaran misi Kristus itu yaitu yang hilang, orang-orang yang terhilang. Bukan hilang secara fisik, tapi hilang di mata Allah. Hilang karena dosa. Hilang karena akibat dosa. Dosa dan akibat dosa. Itulah menjadi sasaran daripada misi Tuhan Yesus Kristus. Dengan tujuan dia mencari, seek, and dia menyelamatkan yang hilang. Nah, kalau Bapak perhatikan dalam Injil Lukas, kita bertemu dengan sejumlah perumpamaan. Perumpamaan uang dirham yang hilang, perumpamaan anak yang hilang, perumpamaan domba yang hilang. Dan hanya dalam Injil Lukas, ya, Lukas mencatat mengenai apa yang diajarkan dan dilakoni oleh Tuhan Yesus Kristus berkenaan dengan yang hilang. Nah, itulah sasaran utama Tuhan Yesus itu, yaitu yang hilang. Tujuannya mencari yang hilang. Tujuannya mencari yang hilang. Ya, inilah tujuan utama. Dan kalau ini tujuan utama, berarti semestinya energi besar pada tujuan utama, yaitu mencari yang hilang. Bahkan saya juga mencantumkan di sini, budget gereja pun semestinya lebih besar untuk tujuan utama, yaitu mencari yang hilang. Tapi kenyataannya yang saya tahu diundang di gereja manapun, saya tahu informasi terlalu sedikit dana untuk misi mencari yang hilang. Tapi dana gereja untuk memelihara yang sudah gemuk, sudah sehat, biaya atau budgetnya sangat besar. Inilah ketimpangan gereja masa kini. Menghabiskan banyak biaya dan energi untuk mereka yang sudah ditemukan. Dan tidak begitu peduli. Hanya sejumlah 10% atau 5% biaya dan energi untuk mencari yang dicari Tuhan. Yang utama, yaitu yang terhilang. Ini poin mengenai apa tujuan dan sasaran misi Tuhan Yesus Kristus.
Selanjutnya, lebih jauh lagi. Apa visi Tuhan Yesus bagi gerejanya? Visi Tuhan Yesus bagi gereja itu tertulis dalam Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai 10. Saya baca demikian. Kemudian daripada itu, aku melihat, ini vision. Aku melihat sesungguhnya satu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Wah, ini sifatnya dari segala bangsa, bukan hanya satu suku saja, satu tempat saja, melainkan segala bangsa, bangsa yang punya suku-suku di bangsa itu, dan kaum. Jadi kalau melihat teks ya, ini merupakan bukan berdiri sendiri-sendiri, merupakan penjabaran. Segala bangsa itu ada suku-suku bangsa. Dan dalam suku-suku bangsa itu ada kaum-kaum. Dan setiap kaum ada bahasanya. Inilah misi Tuhan Yesus. Ya, untuk gerejanya. Dia mengharapkan one day, satu waktu, ini visi. Aku melihat satu waktu akan berkumpul orang-orang banyak, kumpulan besar orang banyak yang tak terhitung jumlahnya, banyaknya, yaitu orang-orang dari segala bangsa. Dan di segala bangsa itu ada suku-suku, ada kaum-kaum, ada bahasa-bahasa. Inilah misi lintas budaya. Misi lintas budaya sangat diabaikan oleh gereja-gereja masa kini. Khususnya gereja-gereja besar. Lebih membangun kerajaan seperti Babel. Membuat sistem gereja yang sangat ketat. Sangat organisatoris. Kelihatannya maju, sangat modern. Tetapi sebenarnya sama dengan membangun Babel. Membangun menara Babel. Lupa atau tidak tahu atau buta bahwa misi Tuhan Yesus untuk gereja, one day aku melihat satu waktu nanti akan berkumpul banyak orang dari segala suku bangsa, dari segala bangsa, suku bangsa, kaum dan bahasa. Inilah visi Tuhan Yesus untuk gerejanya, yaitu visi lintas budaya. Ya, lintas budaya melampaui bangsa-bangsa, menerobos bangsa-bangsa, menemukan suku-suku di bangsa-bangsa, menemukan kaum-kaum di bangsa-bangsa tersebut, dan menemukan bahasa-bahasa di setiap kaum, di setiap suku, bangsa-bangsa. Itulah misi lintas budaya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan teks tadi, saya jabarkan lagi. Di sini kita menemukan sasaran utama Kristus Yesus bagi gerejanya, yaitu orang banyak dari segala bangsa, suku, dan kaum, dan bahasa berdiri di depan takhta Anak Domba Allah. Ini satu pemandangan tentang gereja pada masa depan. When Jesus come again, datang lagi, datang kembali, akan ada di satu tempat di surga, satu bangsa, satu umat dari segala bangsa, suku, kaum, bahasa. Inilah yang saya sebut lintas budaya, melampaui budaya apapun, termasuk budaya organisasi, gereja A, B, C, D, melampaui budaya-budaya suku, bangsa, dan juga kaum. Dalam penekanan segala bangsa, suku dan kaum ini, saya berkali-kali menekankan misi lintas budaya. M3 atau P3, M3 bukan M1. Ya oke, M2 boleh, M3. Tapi memang ini tidak bisa juga hanya M3. Tapi harus sifatnya terus M1, M2, M3. Kalaupun ada M4. Ya, misi lintas budaya. Lebih jauh lagi kalau saya gali, Bapak perhatikan, misi lintas budaya ini segala bangsa dan segala suku bangsa dan kaum, ini misi yang tidak menyenangkan. Kenapa? Karena harus menerobos segala bangsa, segala budaya, suku, kaum. Misi yang tidak menyenangkan. Misi yang penuh dengan tantangan. Dan ini yang banyak dibahas oleh para ahli dengan frontier mission, misi garis depan, yaitu apa? Orang-orang terhilang. Banyak orang terhilang.
banyak orang-orang yang terhilang di suku-suku, di kaum-kaum terkecil sekalipun, di suku-suku bangsa yang diabaikan, yang belum terjangkau, terpantau oleh gereja-gereja pada masa kini. Itulah frontier mission. Tuhan Yesus menghendaki gerejanya memberi perhatian kepada energi, dana besar kepada frontier mission, kepada kepada orang-orang banyak yang masih terhilang. Kalau diperhatikan para ahli menekankan mengenai jendela 1040, yaitu Afrika Utara, ya, kemudian Middle East dan juga Asia, seperti gambar berikut ini. Ya, disinilah banyak orang terhilang. Banyak orang terhilang. Northern Africa, Middle East, China, India, Malaysia, itu seperti yang ada di screen. Dan Indonesia tidak termasuk. Tapi terlalu banyak gereja di Indonesia yang berputar-putar pada Indonesia Raya. Terlalu sedikit pengutusan misionaris keluar dari Indonesia, terlalu sedikit. Ya, saya pikir Indonesia tidak lagi menjadi ladang misi. Ya, Indonesia sudah harus menjadi pengutus misi, dan kita bersyukur bersama-sama Tuhan membangkitkan satu lembaga misi di Indonesia, yaitu World Partners, yang sedang dipakai Tuhan untuk membuka mata gereja yang buta di Indonesia, melihat apa yang dilihat Tuhan, mendengar apa yang didengar Tuhan, melangkahkan kakinya apa sesuai dengan langkah kaki Tuhan. Semua detak jantung Tuhan harusnya menjadi detak jantung gereja pada masa kini. Tetapi jantung gereja sekarang berbeda dengan jantung Tuhan. Jantung gereja sekarang itu jantung pisang, jantung binatang. Tetapi jantung gereja yang sejati harus memiliki jantung Tuhan. Ya, detak jantung Tuhan ada di antara orang-orang yang terabaikan, yaitu mereka yang belum terjangkau dari segala suku, dari segala bangsa, suku bangsa dan kaum. Khususnya banyak orang yang terhilang. Seperti 1040 Windows. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan seperti yang ada di screen, Northern Africa, Middle East, itu Green Muslim, Yellow Hindus, kemudian komunis, dan juga Buddhis. Itulah yang menjadi banyak orang. Ya, Tuhan memberikan banyak orang dari segala suku bangsa, kaum, suku dan bahasa. Bapak Ibu sekalian. Nah, kita melangkah pada satu pertanyaan yang menjadi klimaks renungan singkat kita malam hari ini. How to keep the vision. Ya, bagaimana kita menjaga visi Tuhan Yesus. Sekali lagi, gereja tidak boleh punya visi yang berbeda, apalagi bertentangan dengan visi Tuhan Yesus. Maka bakarlah, buanglah visi membesarkan gereja, visi membuat gereja sehat, itu timpang. Bukan itu visi Tuhan Yesus yang utama. Ya, kita ini gereja sekarang memiliki visi sampingan, visi yang saya terangkan ini seperti parsel-parsel yang terpisah-pisah. Sebenarnya visi utama Tuhan Yesus itu, your kingdom come, your will be done. Bagaimana menerjemahkan hati Bapa di sorga, diterjemahkan di bumi oleh gereja. Secara khusus visi Tuhan Yesus untuk gereja, yaitu one day aku melihat satu kumpulan banyak orang, kumpulan dari bangsa, suku, kaum dan bahasa. Itulah misi lintas budaya, khususnya yang terhilang, yang menjadi target saudara dan saya. Karena tidak mungkin kita dan tidak patut kita membuat target sendiri. Yaitu target membuat jumlah jemaat banyak, lalu hanya dengan daya tarik mengambil jemaat gereja lain. Untuk apa itu? Ya, bagi saya itu penyelewengan atau hal yang penyimpangan gereja masa kini. Melainkan mari kita menghabiskan energi dan waktu kita serta biaya atau dana kita untuk frontier mission, unreached people yang ada di khususnya di jendela 1040.
So, how to keep the vision? How to keep Christ's vision that He has already put into our mind, our heart of church, hati gereja, jantung gereja. Dia sudah meletakkan itu. So, bagaimana kita menjaga visi Tuhan Yesus itu? Visi Tuhan Yesus Kristus mestinya menjadi visi gereja. Karena itu pula cara Tuhan Yesuslah yang patut dijadikan model untuk menjaga visi kita. Banyak cara dalam Alkitab yang kita jumpai mengenai cara Tuhan Yesus going on to His vision. Terus ke arah visi dia. Banyak. Namun kesempatan saat ini kita hanya membahas dua saja atau 3 poin saja. Yang pertama, dalam Yohanes pasal 4 ayat 34. Ya, Tuhan Yesus berkata demikian. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini dalam setting Tuhan Yesus Kristus dengan perempuan Samaria. Setelah Tuhan Yesus melayani perempuan Samaria, kemudian murid-murid datang menjumpai dia membawa makanan. Lalu Tuhan Yesus berkata, ada padaku makanan. Ya, makanan yang ada pada Tuhan Yesus itu makanan yang khusus, yang spesial, yang tidak ada pada mereka. Nah, mereka menduga sudah ada orang yang membawa makanan kepada Tuhan Yesus. Tapi kemudian Tuhan Yesus mengatakan demikian. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Inilah how to keep the vision. Yaitu menjadikan kehendak Kristus, kehendak Allah sebagai makanan utama kita. Ya, tidak makan sakit dan mati. Makanan ini menjadi prioritas, menjadi primer. Di sini mengungkapkan bahwa kehendak Allah itu primer. Dan kehendak Allah untuk suku-suku bangsa itu primer, bukan sekunder. Bagi saya, semua pelayanan yang lain, entah konseling, saya tidak mengabaikan konseling, pastoral, education. Ini tetapi semua itu adalah demi makanan utama, yaitu melakukan kehendak Allah. Dan kehendak Allah yang sangat utama, yang mendasar, yaitu mencari yang terhilang. Mencari yang terhilang. The Son of Man came to seek the lost. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itulah yang menjadi kehendak Allah. Dan menjadi prioritas, menjadi primer. Gereja hendaknya menjadikan mencari yang terhilang adalah hal yang primer. Tugas primer, tugas utama gereja. Selain itu berarti gereja menyimpang dari tugas ini. Nah, yang kedua, how to keep the vision. Yang kedua, pada waktu Tuhan Yesus Kristus dengan Petrus, dan Petrus baru saja mengkonfes, mengaku, you are the Christ, the Son of the living God. Siapakah anak manusia itu? You are the Christ, the Son of the living God. Engkaulah anak Allah, engkaulah anak Allah yang hidup. Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Kemudian Petrus langsung mengajak, waktu Tuhan Yesus mengatakan demikian, anak manusia akan ke Yerusalem dan akan menghadapi secara singkat penderitaan, siksaan, didera, bahkan klimaksnya salib. Lalu Petrus menasihati dengan keras Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan itu menjauhkan hal itu daripadamu. Tapi kemudian Tuhan Yesus mengatakan, enyalah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Matius 16 ayat 23. Nah, how to keep the vision. Ada cobaan, ada godaan untuk Tuhan Yesus Kristus untuk tidak meneruskan visinya, tidak terus menggapai visinya, yaitu bangsa-bangsa, suku bangsa, kaum dan bahasa, dengan berhenti, tidak menuju ke salib. Ada cobaan, ada temptation.
Tapi Tuhan dengan tegas, nyala iblis. Mari kita menjadi hamba Tuhan. Gereja yang taat sepenuhnya. Dan kita tidak boleh kompromi dengan segala tipu daya untuk memalingkan visi Tuhan pada kita. Visi Kristus itu harus menjadi visi saya. Tidak boleh gereja punya visi sendiri. Itu penyimpangan dan pengkhianatan. Visi Kristus itu harus menjadi visi setiap kita hamba Tuhan. Setiap gereja harus meneruskan visi Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah kita untuk menjaganya, kita harus tegas dan tidak kompromi, nyala iblis. Ya, dengan upaya-upaya untuk tidak meneruskan visi itu, termasuk mengutus misionaris ke banyak negara di jendela 1040, karena tantangannya berat, biaya yang besar, terus akan banyak suara-suara iblis. Untuk apa buang dana? Untuk apa di sini saja belum selesai, kita harus mengurus misionaris ke negara-negara yang kita juga tidak kenal. Kita harus melihat, memperkuat gereja kita dulu. Kita harus menyehatkan gereja kita dulu. Sampai kapan? Inilah nyala iblis. Kita sekarang tidak boleh segan-segan untuk berkata, nyala iblis kepada pikiran-pikiran gereja yang menyeleweng, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan visi Tuhan. Berkatalah, nyala iblis. Semua konsep-konsep, alasan-alasan yang menolak misi lintas budaya, nyala iblis. Semua pendapat, pandangan, komentar yang berupaya untuk memblok, untuk menghalangi pengiriman dan upaya-upaya untuk pengutusan misionaris ke jendela 1040. Kita harus berkata, nyala iblis. Bapak Ibu sekalian, itulah how to keep the vision. Yang terakhir, yang ketiga. Ya Bapakku, ini pada waktu Tuhan Yesus Kristus klimaksnya on the cross. Yesus berkata, ya Bapakku, jikalau sekiranya cawan ini lalu daripadaku, namun janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Di sini how to keep the vision. Benar-benar surrender. Benar-benar submit kepada Kristus. Your will be done in my life, in my ministry, in my family, in my journey, in my mission. Your will be done. Kehendak Allah itu menjadi mutlak bagi setiap misionaris, bagi setiap hamba Tuhan, bagi semua gereja, yaitu menaruh kehendak Allah di atas kehendak gereja, kehendak saya, kehendak kita masing-masing. Sekiranya mungkin cawan lalu daripadaku, ingin menolak untuk meneruskan salib, meneruskan perjalanan Via Dolorosa sampai ke salib. Ini ada tantangan besar bagi hamba-hamba Tuhan. Mau mundur dari pelayanan karena terlalu berat pelayanan, sulit keuangan, sulit juga tantangan mau dibunuh. Terlalu banyak ancaman hamba Tuhan di frontier mission dan mau mundur. Maka itu sama dengan ada paralel. Sekiranya cawan ini lalu daripadaku, mundur dari gereja, mundur dari pelayanan, mundur dari ladang misi. Terlalu berat di kota ini, di negara ini terlalu berat, di Yordania atau di mana, terlalu berat. Dan biayanya terlalu berat biayanya. Terlalu banyak ancaman mengancam nyawaku, nyawa anakku, nyawa istriku, nyawaku. Dan maka ada suara dalam hati, sekecauan ini lalu daripadaku. Dan bukan tidak sedikit orang yang mundur dari misi Tuhan. Ya, misi Tuhan berubah, menurunkan derajat misi Tuhan menjadi hanya derajat misi pastoral, konseling, edukasi, dan sebagainya. Tanpa misi. Bagi saya, pendidikan harus misi. Konseling pun harus misi. Kalau konseling tanpa misi, itu konseling tanpa misi, itu hanyalah aktivitas-aktivitas seperti yang dilakukan oleh banyak lembaga-lembaga sosial, bahkan psikolog, psikiater, yang sudah dibuat oleh orang. Tapi ini spesial. Sesungguhnya semua
tugas gereja, yaitu mengarahkan gereja kepada mimpi Tuhan Yesus Kristus. One day aku melihat sekumpulan orang besar, jumlah orang banyak, countless, tak terhitung jumlahnya, dari bangsa-bangsa, suku-suku bangsa, dan kemudian kaum dan bahasa. Itulah visi Tuhan Yesus. Kalau ada orang menghalangi gereja, menghalangi kita harus berkata, inyalah iblis. Ya, kita harus berkata, kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebagai penutup, saya mengawali dengan refleksi. Visi Injil Kerajaan Allah telah hilang di banyak lembaga-lembaga gereja dan misi pada beberapa abad terakhir ini. Ya, abad modern sejak abad 19, 20, dan sekarang awal abad 21. Itu hasil studi sejarah penginjilan. Saya mengajar sejarah misi dunia. Dan saya melihat kemerosotan banyak lembaga gereja, bahkan lembaga misi, pada tutup berhenti. Kenapa? Karena hilangnya Injil pada lembaga-lembaga tersebut. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya vision without gospel is nothing. Visi tanpa Injil adalah nothing, nggak ada apa-apanya. And juga sama juga, kalau visi Kristus tidak sama dengan visi Kristus, nothing. Semua lembaga gereja, lembaga misi yang tidak sama visinya, tidak sama dengan visi Tuhan Yesus, maka itu nothing. Nothing. Nggak ada apa-apanya. Vision without gospel is nothing. Unlike Christ's vision is nothing. Bapak-Ibu sekalian, visi gereja-gereja terbaca tidak sama dengan visi kepala gereja, yaitu Yesus Kristus. Dan hasil kajian saya di tahun 2017, juga artikel saya diterbitkan oleh salah satu jurnal Sinta 3 di Indonesia tentang lost gospel. Ya, Injil yang hilang, kemudian gereja yang kehilangan Injil. Belum ada yang membantah. Dan buktinya juga kajian-kajian dari John Piper, juga John Sider, beberapa John MacArthur mengungkapkan sejumlah gereja di dunia ini telah kehilangan Injil. Maka tidak punya visi. Hanya visi sosial, visi humanity, no more visi evangelism, and visi gospel and gospelization. No more. Inilah kesedihan dan inilah bencana dunia, bukan karena bencana alam. Bencana dunia bukan karena gempa. Bencana dunia yaitu tatkala gereja kehilangan Injil. Akibatnya gereja, misionaris kehilangan kuasa untuk menerangi dan menggarami dunia ini. Dunia ini makin hari makin buruk dan pengaruh gereja terlalu kecil. Pengaruh gereja, kenapa? Pengaruhnya hanya para misionaris yang benar-benar mencari yang hilang. Terlalu banyak hamba Tuhan memelihara jemaat yang sudah ditemukan. Boleh jadi 90%, bahkan 95% hamba-hamba Tuhan merawat yang sehat, tapi mengabaikan yang hilang, yang sakit diabaikan. Mari kita bersama-sama menuntaskan misi kerajaan Allah ini, yaitu memberi perhatian kepada yang sakit, kepada yang hilang. Bapak Ibu, gereja yang terlalu memberi perhatian kepada yang sehat, itu gereja hilang. Mereka tidak lagi mencari yang hilang, maka gereja itu hilang. Gereja yang tidak mencari jiwa-jiwa yang terhilang adalah gereja yang sedang terhilang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, gereja hamba Tuhan harus kembali kepada visi Tuhan Yesus Kristus dan berjanji demikian. Seperti saya, gospel is my vision. Gospel is my vision. The lost people is my target. Target saya adalah, fokus saya, yaitu orang-orang terhilang. Yang banyak jumlahnya. Orang-orang yang hilang. Yang banyak jumlahnya. Di antaranya di jendela 1040.
How to keep my vision? Keep the gospel. How to, saya summary ya. How to keep my vision? My vision is from Jesus vision. Jesus vision. Jesus vision itu menjadi my vision. Menjadi just vision. Ya. How to keep my vision? Keep the gospel. Pertahankan Injil. Dan hiduplah oleh Injil. Lalu kemudian barulah kita bisa menjaga, memelihara visi Tuhan Yesus dan misi Tuhan Yesus. Keep the gospel, keep Jesus vision, and also pasti keep Jesus mission. Lalu bisa menjadi keep, menjaga Jesus vision for his church, yaitu lintas budaya. Keep Jesus target for his church. Menjaga target Tuhan Yesus untuk gerejanya. Dijaga. Ya. Tidak boleh kita mundur. Karena cawan ini terlalu berat bagiku Tuhan. Jangan mundur dari ladang frontier mission. Karena di sanalah Tuhan sedang memakai kita. Dan Tuhan sedang mencari jiwa-jiwa terhilang. Harga mereka itu harga darah Kristus. Harga jiwa-jiwa yang hilang itu harga salib Kristus. Bapak Ibu sekalian. Dan yang berikut, how to keep my vision. Living and serving together with people whose vision is the same as the Lord Jesus. Mari kita bersama-sama hidup dan melayani dengan orang-orang yang memiliki visi yang sama dengan visi Tuhan Yesus. Tinggalkan mereka-mereka yang memiliki visi bukan visi Tuhan Yesus. Untuk apa bekerja sama dengan pribadi-pribadi hamba Tuhan, misionaris atau lembaga gereja, lembaga misi, lembaga gerejawi yang tidak memiliki visi yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Yang tidak memiliki visi Tuhan Yesus untuk gerejanya. Untuk apa? Mari kita melayani bersama-sama dengan lembaga-lembaga gereja, dengan hamba-hamba Tuhan, pribadi-pribadi hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja yang memiliki visi yang sama dengan visi Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk setia pada visi-Mu. Amin.